Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spanyol atau Andalusia pernah jatuh ke dalam kepemimpinan Islam. Namun demikian, jauh sebelum kekuasaan Islam meredup dari negeri pengusung laga El Casio itu, terdapat sekelumit kisah pasukan Islam jelang penaklukan. Tariq bin Ziyad adalah seorang panglima terbesar dalam sejarah Islam. Tariq bin Ziyad juga dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dengan sebutan Tarisel Tuerto. Adalah seorang komandan militer dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan Muslim atas wilayah Al-Andalus pada tahun 711 Masehi. Tariq bin Ziyad dilahirkan pada tahun 50 Hijriah atau 670 Masehi di Kensela, Aljazair. Ia bukanlah seorang Arab, akan tetapi seorang yang berasal dari kabilah barbar yang tinggal di Maroko. Masa kecilnya sama seperti masa kecil kebanyakan umat Islam saat itu. Ia belajar membaca dan menulis, juga menghafal surat-surat Al-Quran dan hadis-hadis. Tidak banyak yang dicatat oleh ahli sejarah mengenai masa kecil Tariq bin Ziyad. Bahkan sejarawan seperti Imam Ibnu Al-Atshir, At-Tabari, dan Ibnu Khaldun tidak meriwayatkan masa kecil Tariq bin Ziyad dalam buku-buku mereka. Salah satu rahasia mengapa agama Islam begitu diterima di wilayah-wilayah yang ditaklukkannya karena umat Islam tidak memperbudak dan bukan bertujuan menguasai. Akan tetapi tujuannya adalah membebaskan wilayah tersebut. Membebaskan wilayah tersebut dari kezaliman penguasanya dan hukum-hukum yang tidak adil. Oleh karena itu, kita jumpai wilayah-wilayah yang ditaklukkan umat Islam, penduduk pribuminya berbondong-bondong memeluk agama Islam. Sebelum umat Islam menguasai Al-Andalus, daratan Siberia itu dikuasai oleh seorang raja zalim yang dibenci oleh rakyatnya, yaitu Raja Roderick. Di sisi lain, berita tentang keadilan umat Islam masyhur di masyarakat seberang Selat Gibraltar ini. Oleh karena itu, orang-orang Andalusia sengaja meminta tolong dan memberi jalan kepada umat Islam untuk menggulingkan Roderick dan membebaskan mereka dari kezalimannya. Di bawah kepemimpinan Raja Roderick, penduduk di sana terbagi menjadi beberapa kasta. Yang terendah diisi oleh para petani, pedagang, dan kaum miskin, dan buruh yang rata-rata hidup serba pas-pasan. Penindasan rakyat kala itu marak terjadi, perpajakan dipungut dengan harga yang tinggi. Bahkan nyawa penduduk tidak lagi berharga karena keganasan pemimpinnya. Melihat kondisi tersebut, Musa bin Nusair, pemimpin Muslim di Afrika Utara kala itu, memerintahkan Panglima Tariq bin Ziyad untuk menuntaskan misi pembebasan Spanyol dari kezaliman penguasa. Dari perintah itu, Tariq berangkat pada Senin 3 Mei 711 Masehi dengan membawa 7.000 pasukan muslimin menyeberang ke daratan Eropa untuk sebuah misi mulia, rahmatan lil alamin. Untuk menampingi Tariq, Musa membekalinya dengan memberikan pendamping berupa perwira-perwira yang cakap seperti Tarif bin Malik dan Mugay al-Rumi. Sedangkan untuk menyeberangi Selat Hercules, pasukan Islam menggunakan kapal-kapal yang disediakan oleh Julian, yaitu gubernur Vandal. Selain menyediakan kapal-kapal, Julian juga menyediakan para pemandu jalan serta mata-mata yang bertugas memecah belah pasukan Visigoth. Sesampainya di pantai wilayah Spanyol, ia mengumpulkan seluruh pasukannya di Bukit Karang yang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Tariq bin Ziyad berdiri di depan pasukannya dan mengeluarkan ucapan yang mencengangkan seluruh pasukannya. Ia tiba-tiba memerintahkan untuk membakar seluruh kapal hingga memusnahkan segala yang ada di dalamnya, termasuk persediaan makanan. Hal ini lantas mengagetkan ribuan pasukan muslimin kala itu. Mereka memikirkan bagaimana nasib dan cara untuk bisa kembali pulang. "Apa maksud Anda? Jika kapal-kapal itu dibakar, bagaimana nanti kita bisa pulang?" tanya pasukannya. Dengan lantang, Tariq menjawab, "Kita datang ke sini bukan untuk kembali. Kita hanya memiliki dua pilihan, menaklukkan negeri ini lalu tinggal di sini atau kita semua binasa." Lantas pasukannya paham. Mereka menyambut hal tersebut dengan semangat berkobar.
Tarik memotivasi dengan cara seperti itu agar pasukannya tidak lagi melihat ke belakang. Jika membutuhkan sesuatu, semuanya ada di tangan musuh. Sejak Tarik melakukan pidato itulah, bukit yang menjadi tempat berpijaknya dinamai Jabal Tarik atau Gibraltar. Sehingga nama Selat Hercules berganti nama menjadi Selat Gibraltar. Kemudian pasukan Islam mulai melancarkan penyerbuan ke kota-kota terdekat serta merebutnya satu persatu. Adapun kota pertama yang berhasil direbut adalah Cartagena yang terletak di dekat Selat Gibraltar. Mendengar kedatangan kaum muslimin, Roderick yang tengah sibuk menghadapi pemberontak-pemberontak kecil di wilayahnya langsung mengalihkan perhatiannya kepada pasukan kaum muslimin. Ia kembali ke ibu kota Andalusia kala itu, Toledo, untuk mempersiapkan pasukannya menghadang serangan kaum muslimin. Roderick bersama 100.000 pasukan yang dibekali dengan peralatan perang lengkap, segera berangkat ke selatan menyambut kedatangan pasukan Tariq bin Ziyad. Ketika Tariq bin Ziyad mengetahui bahwa Roderick membawa pasukan yang begitu besar, ia segera menghubungi Musa bin Nusyair untuk meminta bantuan. Dikirimlah pasukan tambahan yang jumlahnya hanya 5.000 orang. Pada hari Minggu 28 Ramadan 92 Hijriah atau 19 Juli 711 Masehi, kedua pasukan bertemu. Pertempuran itu dikenal dengan nama Pertempuran Syudjunah atau Pertempuran Guadalete. Strategi pertama Tarik adalah mengutus tentara khususnya untuk menyusup ke dalam barisan Roderick. Mereka menyebarkan kabar bahwa pasukan muslimin datang bukan untuk menjajah dan memerangi agama mereka, tetapi hanya untuk menghentikan kezaliman Roderick. Peperangan akan berhenti jika Roderick mati terbunuh. Mendengar kabar ini, sebagian tentara Roderick meyakini dan menarik diri dari peperangan, karena sebenarnya mereka juga merasakan kezaliman yang dilakukan rajanya kala itu. Tarik memanfaatkan situasi yang membuat pasukan musuh kacau. Tanggal 19 Juli tahun 711 Masehi, kedua pasukan bertemu. Keduanya berperang di dekat muara Sungai Barbate. Pada pertempuran ini, Tarik dan pasukannya berhasil melumpuhkan pasukan Gotik hingga berhasil membunuh Roderick dengan tangannya sendiri. Kemenangan Tarik yang luar biasa ini menjatuhkan semangat orang-orang Gotik. Sejak itu mereka tidak berani lagi menghadapi pasukan Tarik secara terbuka. Terbunuhnya Roderick membuat peperangan juga berhenti. Dengan mudah kaum muslimin menembus benteng-benteng istana Roderick tanpa mendapatkan perlawanan. Sedangkan penduduk Spanyol kembali bisa menikmati kehidupannya dengan damai di kampung halamannya bersama kaum muslimin di bawah kepemimpinan Panglima Tariq bin Ziyad. Kemenangan ini membawa kabar yang baik bagi Musa bin Nusyair. Ini adalah awal kaum muslimin membebaskan Eropa dari belenggu kaum zalim. Setahun kemudian, Tariq dan pasukannya melanjutkan pembebasan ke wilayah-wilayah di Eropa. Ia membagi pasukannya untuk menaklukkan Cordova, Granada, dan Malaga. Mereka juga menaklukkan Toledo, ibu kota Spanyol saat itu. Semua ditaklukkan tanpa perlawanan. Sementara di sisi lain, Musa bin Nusyair juga bertolak ke Eropa dengan membawa 10.000 tambahan pasukan muslimin. Dalam perjalanan ia juga menaklukkan Merida, Sionia, dan Sevilla. Hanya dalam waktu 2 tahun kedua pasukan bergabung dan berhasil menguasai seluruh daratan Spanyol.